Al-ihsan. Ini banyak dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 23, posisi paling kiri di pertengahan. Kita ambil salah satu contohnya. Qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, selalu kalimatnya bakti pada orang tua menggunakan kata ihsan, ihsan. Quran surah ke-46 ayat 15, posisi paling kiri sebelah atas. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu, ya kan? Kurha, dan seterusnya ayat. Ihsan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, misal hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8, di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, ada kalimat ihsan di situ. Ya. Apa itu ihsan? Langsung kita bacakan hadisnya. Ya. Itu langsung malaikat Jibril turun dari langit, menyamar jadi seorang lelaki, bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan? Perhatikan kalimatnya. Ya, kata Nabi, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Al-ihsanu an ta'budallaha, engkau menjadikan segala kebaikan yang dikerjakan sebagai ibadah karena Allah. Perhatikan bedanya ma'ruf dengan ihsan. Kalau ma'ruf itu hal-hal yang berarti sikap kebaikan, masih umum sikapnya. Jangankan Anda yang muslim, non-muslim pun punya sikap baik. Bisa punya sikap baik. Ada non-muslim yang suka membantu? Ada non-muslim yang rendah hati? Ada non-muslim yang jujur? Ada. Tapi apakah kejujuran dia dilakukan karena Allah? Belum tentu. Apakah niat membantu orang dilakukan karena Allah? Belum tentu. Apakah niat memberikan bantuan makanan dilakukan karena Allah? Belum tentu. Nah, sikap keempat, an ta'budallaha, engkau menjadikan kebaikan yang dikerjakan karena Allah, ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan syarat yang kedua, ketika engkau mengerjakan kebaikan ini karena Allah, engkau merasa seakan-akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat. Ini puncak yang keempat. Misal, Bapak Ibu sekalian kedatangan tamu misalnya. Biasanya kan bikin makanan ya. Ada makanan, ada kue, minimal ada minuman misalnya. Tayyib. Anda bikin makanan dengan minuman itu, ketika tamu mau datang, Anda bikin makanan dan minuman. Apakah bikinnya Anda makanan minuman itu karena tamunya mau datang atau karena Allah memerintahkan? Halo? Tayyib. Kalau Anda baru kerjakan itu hanya karena tamunya mau datang, bukan karena Allah perintahkan itu, maka itu yang disebut dengan ma'ruf. Tapi kalau Anda membuatnya memang karena Allah perintahkan itu yang disebut dengan ihsan. Tak peduli tamunya jadi datang atau tidak, yang penting karena Allah perintahkan, saya kerjakan. Bukankah Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Jadi Anda saat memuliakan tamu bukan karena tamunya mau datang, karena Allah memerintahkannya. Jelas di sini? Baik, Anda ingin sedekah misalnya, bantu orang. Niat Anda membantu bukan karena orang yang membutuhkan, tapi karena Allah memerintahkannya. Anda mau infak bukan karena orang itu kasihan mesti dibeli. Kalau cuman kasihan dibeli, itu ma'ruf namanya. Tapi kalau Anda kerjakan karena Allah memerintahkannya, itu yang disebut dengan ihsan. Perhatikan cirinya. Misal kita mau minum, ya. Biasanya kan kalau suka ada ta'lim, suka ada minuman itu kan. Saya mau kasih contoh aja enggak, bukan minta minum. Contoh saja misal. Baik, misal di sini ada minuman. Kita mau minum misal. Ya. Perhatikan cara minum yang ihsan. Ada minuman kita akan minum. Rumus pertama, kalau Anda ingin mendapatkan nilai ihsan dari Allah, maka rumus pertamanya an ta'budallaha. Anda jadikan minum ini Anda lakukan sebagai ibadah karena Allah. Sebagai ibadah. Minumnya ibadah, makannya ibadah, kerjanya ibadah, berpakaiannya ibadah. Masuk masjid melangkahkan kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk toilet kaki kiri, keluar kaki, dan ada doanya. Semua ada. Ketika Anda masuk masjid mengatakan Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, dilakukan karena Allah, dia menjadi ibadah. Kalau cuma masuk, orang lain bisa masuk. Tapi ketika Anda langkahkan Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, itu disebut dengan ibadah. Jazakallahu khair. Sekarang spesifik, ada minuman misalnya. Ya, contoh yang jelas. Ketika Anda akan minum misal, ini cuma contoh aja, saya nggak minum beneran insyaallah. Ketika Anda akan minum misal,
Taib, maka Anda niatkan karena Allah, bukan sekedar minum. Maaf kalau cuman minum saja, jangankan Anda, orang yang belum beriman pun bisa sama-sama minum. Dan fungsi minum ini menghilangkan haus. Ada dua minuman yang sama, volumenya sama, isinya sama, diminum oleh dua orang. Satu orang beriman, satu orang yang belum beriman. Kalau sama-sama diminum, sama-sama fungsinya menghilangkan haus, gak ada bedanya. Maka orang-orang beriman mesti ihsan dia, minumnya jadi ibadah. Begitu dia akan minum, dia bacakan doanya. Yang paling menarik, saat Anda tak hafal doanya pun, kata Nabi, cukup lekatkan kalimat Allah di situ. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak dilekatkan nama Allah di dalamnya, bismillahirrahmanirrahim, paling minimal bismillah. Makan bismillah, minum bismillah, baik yang aquanya gelas ataupun aquanya botol, bismillah ketika Anda akan minum, bisa? Taib, maka secara otomatis dia menjadi ibadah. Itu yang disebut dengan ihsan. Jelas, Ustaz?